Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelas untuk pimpin doanya. Ya, berdoa selesai. Selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Siapa saja yang hadir dan siapa saja yang tidak. Arif, Hadir. Maimana, Hadir Ibu. Nabila, Hadir. Fikri, Hadir Bu. Riyad, Hadir Bu. Risma. Hadir Ibu. Ya, berarti pada kesempatan kali ini hadir semua ya. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, siapa di antara kalian yang pernah mengunjungi saudara, bibi, uwa, kakak, ataupun tetangga yang baru saja melahirkan? Saya Bu. Wah, Saya. ternyata di antara kalian rata-rata semuanya sudah pernah mengunjungi ya, baik itu kakak, bibi, uwa, ataupun tetangga kalian. Nah, selama 9 bulan di mana tempat bayi itu berada? Di dalam rahim Ibu. Ya, betul. Selanjutnya, apa yang kalian ketahui tentang sistem reproduksi? Ada yang tahu? Organ seks yang ada pada manusia. Ya, betul Risma. Nah, kemudian kenapa kita penting untuk menjaga sistem reproduksi kita? Supaya tidak terkena penyakit yang menyerang sistem reproduksi Ibu. Ya, betul Nabila. Pada hari ini kita akan belajar terkait sistem reproduksi. Ya, betul. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu untuk mengetahui struktur dan fungsi dari organ-organ yang menyusun sistem reproduksi pria ataupun wanita. Kemudian untuk mengetahui terkait penyakit-penyakit yang ada pada sistem organ reproduksi dan untuk memecahkan sebuah masalah yang berkaitan dengan sistem organ reproduksi beserta teknologi yang sedang berkembang pada saat ini. Ibu di sini akan menayangkan sebuah video. Nanti kalian simak terkait video tersebut. Ibu beri waktu sekitar 2 menit untuk melihat video tersebut. Kalian menyimak dengan baik ya. Kita bahas organ atau alat reproduksi pada manusia, yang tentunya pada laki-laki dan perempuan pasti berbeda. Kita akan mulai dari alat reproduksi pada laki-laki. Alat reproduksi pada laki-laki dirancang untuk dapat menghasilkan, menyimpan, dan mengirimkan sperma. Sperma tersimpan dalam cairan yang terlindung dan bergizi, yaitu air mani. Nah, alat reproduksi pada pria ini dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu alat reproduksi dari luar dan alat reproduksi dari dalam. Reproduksi pada laki-laki dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu organ reproduksi bagian luar dan bagian dalam. Yang pertama, kita akan bahas dari bagian luar. Sebagian besar alat reproduksi laki-laki berada di bagian luar tubuh yang terlihat secara langsung. Organ reproduksi luar yang pertama adalah penis. Penis dari bahasa Latin palus, yang artinya ekor, merupakan alat kelamin laki-laki yang juga berfungsi sebagai organ eksternal untuk urinasi. Penis terdiri atas 3 rongga yang berisi jaringan spons. Uretra pada penis dikelilingi oleh jaringan erektil yang rongga-rongganya banyak mengandung pembuluh darah dan ujung-ujung saraf perasa. Bila ada suatu rangsangan, maka rongga tersebut akan terisi penuh oleh darah, sehingga penis menjadi tegang dan mengembang atau disebut juga dengan ereksi. Selanjutnya, organ yang kedua adalah skrotum atau kantung zakar. Skrotum merupakan kantung yang di dalamnya berisi testis. Skrotum berjumlah sepasang, yaitu skrotum kanan dan kiri. Di antara skrotum kanan dan kiri ini dibatasi oleh sekat yang berupa jaringan ikat dan otot polos. Berikutnya, kita akan membahas organ reproduksi pada bagian dalam. Yang pertama ada testis.
Testis memiliki bentuk bulat telur dan berjumlah sepasang. Terdapat di dalam kantung zakar atau skrotum. Testis merupakan tempat pembentukan sel kelamin jantan atau spermatozoa dan hormon-hormon kelamin seperti testosteron. Selanjutnya adalah kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin pada laki-laki ada 3 kelenjar. Yang pertama adalah vesicula seminalis. Yang kedua, kelenjar prostat. Dan yang ketiga, kelenjar Cowper, atau disebut juga dengan bulbouretral. Berikutnya ada saluran reproduksi. Saluran reproduksi pada laki-laki terdiri dari vas deferens yang bentuknya melengkung ke atas seperti ini, dan epididymis yang berada di atas testis. Kedua saluran ini nantinya akan bersatu dalam saluran ejakulasi yang pendek ini, dan kemudian akan berakhir pada uretra. Selain itu, ada kandung kemih di bagian sini yang berfungsi untuk menyimpan urin sementara, dan di sini adalah uretra. Bila kita perjelas lagi alat reproduksi laki-laki dari tampak seperti ini, kita lihat banyak organ-organ yang berpasangan. Yang pertama adalah ureter. Ureter ini berhubungan dengan ginjal, dan dari ginjal ini akan mengalirkan urin ke kandung kemih di sini. Kemudian ada vesicula seminalis yang juga berjumlah sepasang. Lalu ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini merupakan kelenjar yang paling besar di antara kelenjar kelamin yang lainnya. Lalu ada epididymis yang juga sepasang di atas testis. Selanjutnya ada uretra. Uretra ini merupakan saluran yang penting bagi laki-laki, karena selain berfungsi untuk saluran pembuangan urin pada sistem ekskresi, uretra juga berfungsi untuk saluran pengeluaran air mani pada sistem reproduksi. Laki-laki tidak dapat mengeluarkan air mani dan urin secara bersamaan. Lalu di sini ada penis. Kemudian ada kelenjar Cowper yang berjumlah sepasang di sini. Lalu ada tubulus seminiferus yang terletak di dalam testis. Tubulus seminiferus ini merupakan pembuluh-pembuluh halus yang pada dinding-dindingnya terdapat calon-calon sperma. Di antara tubulus seminiferus, terdapat sel-sel interstisil yang menghasilkan hormon testosteron dan hormon kelamin jantan lainnya. Selain itu, terdapat pula sel-sel berukuran besar yang berfungsi menyediakan makanan bagi spermatozoa. Sel ini disebut juga sel Sertoli. Oke, berikutnya kita beralih untuk membahas alat reproduksi pada wanita. Kita lihat di sini ada tuba falopi, lalu di bawahnya ada ovarium, di sini ada kandung kemih, dan kandung kemih ini berhubungan dengan uretra. Lalu di bagian sini merupakan uterus. Di bawah uterus terdapat serviks, dan serviks berakhir pada vagina yang juga berhubungan dengan uretra. Organ reproduksi pada wanita yang tampak dari luar berupa vulva. Mari kita perjelas lagi alat reproduksi wanita dengan tampak gambar seperti ini. Yang pertama adalah vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim ke bagian luar tubuh. Letak vagina tepatnya di belakang kandung kemih, agak lebih rendah dari rahim. Fungsi organ ini adalah sebagai jalan lahir bayi saat persalinan, serta tempat keluarnya darah saat menstruasi. Vagina juga menjadi jalur akses sperma untuk menuju rahim. Selanjutnya ada serviks. Serviks adalah bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina. Salah satu fungsi serviks adalah memproduksi lendir atau mukus. Lendir ini membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Setelah itu ada dinding uterus yang berada pada uterus. Uterus atau rahim adalah sebuah organ kecil yang berongga dan berbentuk seperti buah pir. Rahim ini memiliki banyak fungsi penting dalam proses reproduksi. Selama siklus menstruasi normal, lapisan rahim atau endometrium akan diselimuti dengan gumpalan darah yang menebal. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mempersiapkan kehamilan. Apabila tidak ada pembuahan, maka gumpalan darah tersebut akan luruh dan keluar melalui vagina. Nah, proses luruhnya darah inilah yang disebut dengan menstruasi. Sebaliknya, jika terjadi pembuahan,
maka rahim akan menjadi rumah bagi embrio untuk tumbuh dan berkembang sebelum akhirnya dilahirkan. Lalu ada tuba falopi, yaitu dua tabung panjang dan tipis yang membentang dari kiri sampai kanan dan terletak di atas rahim. Organ ini berfungsi sebagai saluran untuk sel telur atau ovum bergerak dari ovarium menuju ke rahim. Nah, pada tuba falopi inilah terjadi pembuahan sel telur oleh sperma atau konsepsi. Nah, setelah kalian mengamati terkait video, Ibu ingin bertanya, video tersebut terkait tentang apa? Sistem Ya, reproduksi, Bu. betul, terkait sistem reproduksi. Ibu ingin bertanya kembali, apa yang kalian dapat pada video tersebut? Coba jelaskan secara umum. Tadi pada video dijelaskan bahwa terkait organ-organ yang menyusun sistem reproduksi pria dan wanita itu berbeda, Ibu. Ya, betul. Bahwa video tersebut yaitu terkait sistem reproduksi pada makhluk hidup, pada wanita, pada pria, dan organ penyusunnya. Nah, setelah melihat video, Ibu minta kalian membuat 3 soal pertanyaan. Ibu beri waktu 10 menit untuk kalian membuat soal. Apakah sudah selesai anak-anak membuat soalnya? Ya, baik. Apabila sudah selesai, Ibu ingin bertanya kembali, apa yang kalian ketahui tentang sistem organ reproduksi yang tadi sudah dijelaskan dalam video. Kemudian, apa saja organ yang menyusun pada sistem reproduksi wanita dan pria? Ya, betul. Selanjutnya, pada dewasa ini sedang maraknya pergaulan bebas. Nah, dampak dari pergaulan bebas yaitu dapat terjadi hal apa yang dapat mengakibatkan sangat fatal, yaitu dapat terkena AIDS, kemudian HIV. Ya, selain itu juga sekarang ini sedang banyak gitu ya terkait penyakit-penyakit yang menyerang pada sistem reproduksi, seperti halnya apa? Kista, betul. Kemudian sifilis, ya, dan masih banyak lainnya. Adapun teknologi pada sistem reproduksi ini yang paling terkenal pada zaman sekarang ini apa coba? Ya, betul, bayi tabung. Nah, tadi kalian sudah membuat terkait soal yang berkaitan dengan video yang kalian tonton. Nah, selanjutnya yaitu saatnya kalian berdiskusi. Ibu bagi menjadi 5 kelompok. Nah, 5 kelompok ini beranggotakan 6 orang. Silahkan kalian buat kelompoknya, terserah mau dengan siapa saja, yang penting satu kelompok itu 6 orang. Nah, yang dimana nanti kalian pecahkan sebuah permasalahan terkait sistem reproduksi dan rumuskan upaya terkait pemecahan masalah tersebut atau upaya dari dampak pergaulan bebas. Nah, terkait sebuah permasalahannya yaitu kalian menjawab dari soal-soal yang sudah teman kalian buat. Setelah itu nanti dicatat hasil diskusinya dan buatlah sebuah poster yang sangat sederhana aja ya. Membuat sebuah poster sederhana. Setelah membuat poster yang sangat sederhana, nanti kalian presentasikan terkait hasilnya. Ibu beri waktu sekitar 20 menit untuk kalian berdiskusi dan nanti membuat sebuah posternya itu 5 menit. Nggak apa-apa, yang simpel-simpel saja. Apakah sudah beres anak-anak diskusinya? Ya, apabila sudah beres,
Ibu minta dua kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Silahkan kepada kelompok 2 untuk presentasi. Kemudian nanti dilanjut oleh kelompok 5. Apakah sudah paham terkait pembelajaran hari ini, anak-anak? Ya, apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk bertanya. Jika tidak ada, Ibu ingin bertanya kembali, apa yang kalian ketahui tentang sistem reproduksi? Tadi kan kita sudah belajar terkait sistem reproduksi, maka kita ulas kembali. Coba satu orang, apakah ada yang ingin mencoba menjelaskan terkait informasi-informasi yang tadi telah kalian temukan? Ya, silahkan Nabila. Sistem reproduksi yaitu sistem organ seks pada Ya, organisme. betul. Jadi, sistem reproduksi itu merupakan sistem organ seks yang ada pada organisme yang dimana bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual atau untuk menghasilkan sebuah keturunan. Selanjutnya, organ-organ yang menyusun reproduksi pria dan wanita. Coba ada yang masih ingat? Ya, pada wanita itu adanya rahim, tuba falopi, ovarium, kemudian adanya vagina. Sedangkan pada laki-laki, coba ada apa? Ada penis, ada testis, skrotum. Ya, betul. Nah, perlu kalian ketahui, zaman sekarang ini maraknya pergaulan bebas, baik itu di lingkungan luar ataupun di dalam negeri kita sendiri sudah mulai marak. Maka dari itu, Ibu berpesan kepada kalian harus bisa menjaga baik itu pergaulan kalian di sekolah ataupun pergaulan kalian di lingkungan rumah kalian masing-masing. Nah, karena dampak dari pergaulan bebas itu sangat fatal sekali, bisa terkena HIV ataupun AIDS, yang dimana HIV atau AIDS ini dapat menurunkan kekebalan tubuh kita sehingga pengobatannya pun sangat lama dan harus rutin. Selain itu juga, kelainan-kelainan pada sistem organ reproduksi ini sangat banyak. Ada sifilis, kemudian ada kista, ada kanker prostat, ada gonorrea, dan lainnya. Maka dari itu, kita harus pandai dalam menjaga sistem organ reproduksi kita. Baik itu dengan olahraga, kemudian menjaga area-area sekitar kemaluan, dan tentunya kita harus makan yang bergizi. Nah, selanjutnya yaitu teknologi apa saja yang sekarang berkembang. Ada yang masih ingat atau sudah lupa? Ya, pada dewasa ini, karena ilmu pengetahuan dan teknologi ini semakin berkembang, maka macam-macam alat yang berkaitan dengan sistem reproduksi pun sangat banyak. Di antaranya pada zaman sekarang ini bisa terjadinya fertilisasi in vitro atau pembuahan di luar, seperti halnya bayi tabung. Nah, seperti itu. Tapi untuk tahapan-tahapannya itu sangat lama sekali dan memakan waktu yang cukup lama, kemudian biaya juga. Kemudian ada inseminasi buatan. Setelah itu ada juga transfer embrio dan masih banyak lainnya. Apakah dapat dipahami, anak-anak? Nah, hal tersebut merupakan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahami dan mengambil ilmu-ilmu yang tadi sudah dipelajari. Selanjutnya yaitu jangan lupa kalian nanti di rumah isi LKS pada halaman 150. Hal tersebut merupakan sebagai tugas individu ya. Di situ ada soal esai dan nanti dikumpulkan minggu depan. Mungkin sekian pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu tutup dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.